ini Pak. Ini. Digunakan di Indonesia. Pada saat menggunakan terapi anti malaria, tidak boleh digunakan saat perut kosong ya, karena bisa mengiritasi lambung. Nah, penggunaan selama 3 hari pada hari ke-1, kedua, dan ketiga ini diharapkan bisa membunuh 2 siklus aseksual dari Plasmodium. Kemudian untuk perhitungan dosisnya menggunakan usia ya. Ini adalah tabel untuk perhitungan dosisnya. Kalau kalian lihat di sini ya, ada perhitungan dosis berdasarkan usia dan ada juga perhitungan dosis yang berdasarkan berat badan. Nah, jika tidak sinkron antara usia pasien dengan berat badan, kita gunakan berat badan. Nah, untuk penggunaan Primaquine ini tidak digunakan pada pasien bayi ya yang di bawah usia 6 bulan. Jadi untuk pasien bayi di bawah 6 bulan, mereka hanya menggunakan DHP saja. Sedangkan pada bayi di atas 6 bulan sudah bisa digunakan Primaquine. Ambil contoh, misalkan pada anak pada rentang usia 1 sampai 4 tahun, kemudian diperkirakan berat badannya antara 11 sampai 17 kg. Maka DHP yang digunakan itu sebanyak 1 tablet setiap harinya, digunakan selama 3 hari. Kemudian pasien menggunakan Primaquine 1/4 tablet hanya di hari pertama saja. Bagaimana kalau tidak sinkron antara usia dan berat badan? Ambil contoh, ada anak usia 12 tahun, tapi berat badannya 50 kg. Kalau kita mengikuti usia saja, maka harusnya dia dapat 2 tablet setiap hari plus 3/4 tablet Primaquine di hari pertama. Tapi kalau kita ikutin berat badannya, harusnya dia masuk di sini. Menggunakan 3 tablet setiap hari selama 3 hari, plus 1 tablet Primaquine pada hari pertama saja. Jadi kalau tidak sinkron antara usia dan berat badan, kita gunakan berat badan. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa untuk obat anti malaria ini tidak boleh digunakan saat perut kosong. Jadi harus dalam keadaan lambungnya terisi. Tapi juga perlu diingat, dihindari pada saat mengkonsumsi obat anti malaria ini, pasien mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak. Karena makanan yang tinggi lemak itu bisa meningkatkan penyerapan dari Piperaquine, sehingga Piperaquine cepat terserap. Apa akibatnya jika Piperaquine cepat absorpsinya, maka akan meningkatkan resiko terjadinya perpanjangan gelombang QT di jantung. Dan ini cukup berbahaya, terutama untuk pasien-pasien yang memang sudah mengalami gangguan pada irama jantung ya. Kemudian juga terutama untuk anak-anak yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi itu harus dilakukan monitoring dengan ketat. Karena untuk pasien dengan anak-anak yang malnutrisi ini, resiko terjadinya kegagalan terapi itu tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak malnutrisi. Kemudian juga untuk Piperaquine ini mengalami perubahan kecepatan eliminasi pada wanita hamil. Jadi pada wanita hamil, kecepatan eliminasi Piperaquine ini lebih cepat, tapi perubahan kecepatan eliminasi ini tidak mempengaruhi efikasinya, sehingga tidak perlu penyesuaian dosis. Nah, pada malaria, terkadang juga terjadi kekambuhan ya atau recurrent. Jadi kambuhan malaria ini bisa disebabkan 2 hal. Bisa karena memang terjadi infeksi kembali atau reinfeksi, atau terjadi kegagalan terapi yang disebut dengan recrudescence. Kenapa bisa terjadi kegagalan terapi? Penyebabnya ada banyak. Bisa saja terapi itu gagal karena terjadi resistensi terhadap obat anti malarianya. Bisa saja terapinya gagal karena tolong yang lain di mute dulu ya, karena itu feedback ya. Bisa saja terapinya gagal karena kadar zat aktif di dalam darahnya kurang atau tidak mencapai kadar efektif minimum. Sebabnya bisa beragam. Bisa karena dosisnya yang memang kurang, bisa saja karena pasiennya tidak patuh ya. Jadi harusnya mengkonsumsi 2 tablet, tapi dia hanya konsumsi 1 tablet sehari.
atau harusnya DHP digunakan 3 hari tapi hanya digunakan tidak sampai 3 hari. Kemudian terapi juga gagal karena pasiennya muntah setelah menggunakan obat. Atau untuk pasien-pasien yang mengalami perubahan farmakokinetik, atau juga terapi bisa gagal juga karena obat-obat yang digunakan kualitasnya tidak baik atau substandar. Jadi jika ada kecurigaan terjadinya kegagalan terapi, harus dikonfirmasi dengan melihat jumlah parasit yang ada di dalam darah pasiennya. Ya. Jadi kalau misalkan dari hasil monitoring dilihat jumlah parasitnya tidak berkurang, atau pasiennya demamnya tidak hilang setelah menggunakan obat, atau terjadi lagi kekambuhan dalam waktu 4 minggu, maka bisa dipastikan pasien tersebut mengalami kegagalan terapi. Oke. Untuk beberapa pasien tidak bisa mengkonsumsi obat malaria secara oral, misalkan pasiennya muntah terus-menerus ya, atau pasiennya mengalami kejang. Nah, untuk pasien yang seperti ini yang tidak bisa mengkonsumsi oral, maka pasien tersebut harus diberikan treatment seperti malaria tipe yang parah. Jadi diberikan treatment seperti malaria yang parah dengan cara diberikan obat secara parenteral atau rektal ya, selama 1-2 hari sampai pasien tersebut bisa menggunakan obat secara oral. Ketika pasien sudah bisa mengkonsumsi obat secara oral, kemudian pengobatannya dikembalikan ke pengobatan sesuai dengan jenis plasmodiumnya. Nah, untuk malaria falciparum, ini kan adalah malaria yang paling sering menyebabkan komplikasi, ya. Bisa menyebabkan kejang, ya, bahkan sampai menyebabkan serangan di otak, ya. Jadi untuk kejang, jika didapati pasiennya mengalami kejang lebih dari 2 kali dalam kurun waktu 24 jam, maka pasien tersebut juga harus diobati seperti malaria yang tipe parah, ya. Dan jika terjadi kejang juga harus diberikan obat anti kejang, antikonvulsan seperti benzodiazepin. Bagaimana untuk wanita hamil dan menyusui yang terinfeksi malaria falciparum? Jadi untuk wanita hamil ya, untuk trimester pertama, maka untuk mengatasi malaria falciparumnya diberikan quinine plus clindamycin. Ya, jadi untuk wanita hamil trimester pertama yang terdiagnosa malaria falciparum yang tidak parah, maka diberikan quinine plus clindamycin selama 7 hari. Jika clindamycin tidak tersedia, maka cukup diberikan quinine saja selama 7 hari. Itu untuk yang trimester pertama. Sedangkan untuk wanita hamil trimester kedua dan ketiga serta wanita yang menyusui, maka treatmentnya cukup dengan DHP selama 3 hari tanpa diberikan primaquine, karena primaquine itu kontraindikasi untuk wanita hamil dan menyusui. Kemudian kita akan lihat pengobatan malaria falciparum pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada kondisi pasien yang overweight atau obesitas. Untuk pasien yang overweight ya, yang ditunjukkan dengan indeks massa tubuhnya lebih dari 25 tapi kurang dari 30, maka tidak ada perubahan dosis. Jadi obatnya tetap sama dengan pasien yang tidak overweight, dosisnya juga tetap sama sesuai dengan berat badannya. Tapi sedikit berbeda untuk pasien yang mengalami obesitas ya. Jadi kalau pasiennya setelah dihitung indeks massa tubuhnya atau body mass indexnya lebih dari 30, maka untuk perhitungan dosisnya menggunakan berat badan ideal. Jadi bukan berat badan sebenarnya. Jadi kalian harus cari juga ya setelah ini, tolong dicari, dilihat kembali rumus untuk menghitung indeks massa tubuh dan rumus untuk menghitung berat badan ideal. Bagaimana untuk pasien malaria falciparum tapi dia juga mempunyai infeksi HIV? Nah, untuk pasien seperti ini juga tidak ada perubahan obat yang digunakan dan untuk dosisnya juga disesuaikan dengan berat badan. Tapi perlu diperhatikan untuk pasien HIV karena dia mengkonsumsi antiretroviral. Jadi antiretroviral itu mempunyai banyak sekali interaksi, jadi harus dimonitoring secara ketat ya untuk menjamin terapinya bisa berhasil.
Kemudian bagaimana dengan malaria falciparum tapi dia juga koinfeksi dengan TBC? Ini juga sama ya, tidak ada perubahan pada regimen obatnya. Sama dengan pasien yang tanpa TBC, kemudian juga penyesuaian dosisnya sesuai dengan berat badan. Tapi perlu diingat bahwa salah satu treatment TBC itu adalah rifampicin. Dan rifampicin ini adalah penginduksi enzim yang kuat ya. Jadi ketika diberikan rifampicin bersamaan dengan dihidroartemisinin, maka rifampicin ini bisa mempercepat ya metabolisme dihidroartemisinin sehingga mengurangi konsentrasi dihidroartemisinin di dalam darah. Jadi harus dimonitor dengan ketat karena resiko terjadinya kegagalan terapinya meningkat. Itu untuk treatment malaria falciparum yang tidak parah dan juga malaria no lesi. Sekarang kita lihat bagaimana untuk treatment malaria vivax yang tidak parah dan malaria ovale ya. Jadi harus dicarikan informasi terlebih dahulu. Apakah di daerah tersebut ya sudah terjadi resistensi terhadap kloroquine atau tidak? Jika di daerah tersebut tidak terjadi resistensi terhadap kloroquine atau belum ada resistensi terhadap kloroquine, maka treatmentnya bisa menggunakan ACT atau menggunakan kloroquine. Tapi untuk daerah-daerah yang sudah diketahui ada resistensi terhadap kloroquine seperti di Indonesia ya, sudah resistensinya sudah tinggi, maka pilihannya tinggal ACT. Digunakan selama 3 hari. Nah, untuk ACT di Indonesia kita gunakan DHP ya. Jadi durasi DHP-nya sama dengan malaria falciparum ya, hanya 3 hari pada hari ke-1, kedua, dan ketiga. Yang membedakannya hanyalah durasi primaquine-nya. Untuk malaria vivax dan ovale, durasi primaquine-nya lebih panjang selama 14 hari ya. Tapi perlu diperhatikan untuk pasien-pasien tertentu yang tidak bisa menggunakan primaquine atau kontraindikasi dengan primaquine, misalkan pada wanita hamil ya, kemudian wanita menyusui, kemudian pada anak-anak atau bayi yang berusia di bawah 6 tahun, dan juga untuk orang-orang tertentu yang ternyata mengalami defisiensi enzim glukosa 6-fosfat. Ini juga kontraindikasi dengan primaquine. Tapi khusus untuk pasien yang mengalami defisiensi glukosa 6-fosfat, primaquine masih bisa digunakan, tapi regimennya berbeda. Untuk pasien-pasien yang mengalami defisiensi glukosa 6-fosfat, primaquine tidak digunakan setiap hari selama 14 hari, tapi digunakan 1 kali seminggu selama 8 sampai 12 minggu. Sedangkan untuk wanita hamil, menyusui, bayi di bawah usia 6 bulan ya, dia hanya menggunakan DHP saja tanpa primaquine. Oke, untuk dosisnya sama antara malaria vivax, ovale, dan malaria falciparum. Untuk perhitungan dosisnya sama. Jadi yang membedakan hanyalah durasi primaquine-nya saja. Oke, sekarang kita lihat untuk malaria yang disebabkan Plasmodium malariae ya. Jadi prinsipnya sama, kalau misalkan di daerah tersebut masih sensitif terhadap kloroquine, maka alternatifnya bisa dengan kloroquine atau dengan ACT. Tapi jika di daerah tersebut sudah resisten terhadap kloroquine, maka pilihannya tinggal ACT seperti yang dialami di Indonesia. Jadi untuk regimen terapi Plasmodium malariae, pengobatannya hanya dengan DHP saja selama 3 hari. Jadi tidak diberikan tambahan primaquine. Dan ini juga berlaku untuk wanita hamil dan menyusui. Jadi hanya dengan DHP saja selama 3 hari, hari 1, kedua, dan ketiga. Kemudian ada juga pasien yang mengalami infeksi malaria tapi campuran. Jadi tidak hanya satu jenis Plasmodium saja terinfeksinya. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami malaria campuran seperti ini, misalkan pasiennya terinfeksi Plasmodium falciparum dan vivax atau Plasmodium falciparum dan ovale, maka pengobatannya mengikuti regimen terapi malaria vivax ataupun malaria ovale yang primaquine-nya lebih panjang. Oke. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu ya,
ketika dimonitoring ya, jadi untuk pasien malaria ini monitoringnya sangat ketat ya. Jadi setelah pasien menggunakan obat, maka harus dilakukan monitoring pada hari ke-7, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, hari ke-28, bahkan sampai hari ke-42 dari sejak pasien menggunakan obat anti malaria. Jika pada saat monitoring itu dilakukan pemeriksaan tanda-tanda klinis dan dilakukan pemeriksaan parasit ya, jumlah parasit dengan menggunakan sediaan nafas darah dilihat di bawah mikroskop. Jika dari hasil monitoring didapatkan klinis yang membaik ya, jadi tidak ada perburukan tanda-tanda klinis, tapi parasit yang terlihat di dalam darah pasien itu tidak mengalami penurunan jumlahnya, maka pasien harus diganti pengobatannya atau harus menggunakan pengobatan lini kedua. Jadi klinisnya membaik, tetapi jumlah parasitnya tidak berkurang, maka pengobatannya harus diganti pengobatan lini kedua. Tapi untuk pasien-pasien yang klinisnya memburuk, disertai dengan jumlah parasit yang tidak menurun, maka pasien tersebut harus dilakukan treatment seperti malaria parah ya. Jadi yang membedakan adalah klinisnya, kalau klinisnya masih baik tapi parasitnya saja yang tidak menurun, maka diberikan lini kedua. Tapi kalau kalau klinisnya buruk dan parasitnya juga tidak berkurang, maka diberikan treatment malaria yang parah. Oke. Untuk malaria falciparum, terapi lini keduanya adalah quinine ya, dengan dosis 10 mg per kilogram tiap kali pemberian, diberikan setiap 8 jam selama 7 hari. Ditambah dengan primaquine 1 kali sehari hanya di hari pertama saja. Ditambah lagi dengan tetrasiklin 4 mg per kilogram setiap kali pemberian setiap 6 jam selama 7 hari. Jadi ada 3 obat yang diberikan. Jika tetrasiklin tidak tersedia, maka alternatifnya diganti dengan doxycycline. Untuk wanita hamil dan menyusui ya, wanita hamil menyusui dan juga anak-anak di bawah usia 8 tahun, maka lini kedua malaria falciparumnya adalah menggunakan quinine plus clindamycin selama 7 hari. Jadi tidak menggunakan primaquine dan tetrasiklin. Adapun lini kedua untuk malaria vivax dan ovale menggunakan quinine ya selama 7 hari plus primaquine selama 14 hari. Sedangkan untuk wanita hamil, menyusui dan anak-anak di bawah usia 8 tahun hanya menggunakan quinine saja tanpa primaquine. Ini untuk terapi lini keduanya. Oke, sekarang kita masuk treatment untuk malaria yang parah ya. Jadi untuk malaria yang parah ini pengobatannya menggunakan artesunat ya. Jadi artesunat diberikan secara injeksi intravena dengan dosis 2,4 mg per kilogram, diberikan selama 3 hari pada hari pertama. Jadi pada hari pertama diberikan 3 kali ya, dengan interval setiap 12 jam. Kemudian pada hari kedua dan seterusnya hanya diberikan 1 kali sehari saja secara intravena. Nah, pada kondisi di mana tidak memungkinkan diberikan terapi secara intravena, maka pasien tersebut harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memungkinkan diberikannya terapi intravena. Misalkan pasiennya berada di daerah pedesaan ya, kemudian fasilitas kesehatan yang tersedia itu hanya puskesmas atau klinik ya yang tidak memungkinkan perawatan rawat inap, maka pasien tersebut harus dirujuk ke rumah sakit ya yang di mana pasien bisa menerima fasilitas rawat inap dan diberikan injeksi intravena. Nah, sebelum dirujuk, pasien tersebut harus diberikan artesunat secara intramuskular pada dewasa, sedangkan pada anak-anak sebelum dirujuk harus diberikan artesunat dengan rektal. Setelah diberikan artesunat, kemudian pasien dimonitor ya. Ketika kondisinya membaik, maka pasien tersebut bisa menggunakan terapi secara oral. Ketika dia sudah bisa menggunakan terapi secara oral, maka terapi oral yang digunakan adalah terapi ACT sesuai dengan jenis plasmodiumnya.
Kemudian jika artesunat tidak tersedia, jadi artesunat ini adalah terapi lini pertama untuk malaria yang parah ya. Jika artesunat tidak tersedia di fasilitas kesehatan, alternatifnya menggunakan infus quinine. Oke, ini adalah berbagai komplikasi yang bisa terjadi pada malaria, khususnya malaria falciparum, dan juga bisa terjadi walaupun tidak sering pada malaria vivax ya. Jadi komplikasinya bisa beragam. Yang paling parah adalah terjadinya cerebral malaria. Jadi plasmodiumnya sudah menyerang otak. Kemudian bisa terjadi hipertireksia, demam tinggi ya. Ada juga pasien yang mengalami kejang ya, atau yang mengalami hipoglikemik atau anemia yang parah. Jadi pengatasan komplikasinya tergantung dari jenis komplikasi yang terjadi. Misalkan pasiennya hipoglikemik, maka diberikan infus yang mengandung glukosa atau dextrosa. Jika pasiennya anemia yang parah, maka diberikan transfusi darah. Atau misalkan pasiennya mengalami gagal ginjal akut, maka diberikan treatment dialisis ya secara sementara. Jadi tergantung sekali dari komplikasi yang terjadi. Oke, salah satu langkah penting dalam pengobatan malaria itu adalah monitoring ya. Jadi untuk memastikan keberhasilan terapi. Jika pasiennya adalah pasien rawat jalan, jadi tidak dirawat di rumah sakit ya, maka monitoring dilakukan pada hari ketiga, ke-7, 14, 21, 28, bahkan sampai hari ke-42 sejak pengobatan anti malaria diberikan. Dilakukan monitoring ya sesuai dengan hari-hari tersebut, dilihat bagaimana kondisi klinis pasien membaik atau tidak. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan mikroskopik terhadap sampel darahnya. Jadi ini untuk memastikan bahwa parasit di dalam darah pasien itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau treatmentnya berhasil, harusnya pada hari ke-21, 28, 42 sudah tidak ada lagi parasit di dalam darah. Jadi ini salah satu tantangan ya dalam treatment malaria ini, memastikan bahwa pasien tersebut bisa dimonitor ya. Kalau misalkan pasiennya tidak memungkinkan datang ke paskes, ya berarti tenaga kesehatannya yang harus datang ke rumah pasien untuk mengambil sampel darah, kemudian melakukan pemeriksaan. Untuk pasien rawat inap juga sama ya, jadi selama dia dirawat di rumah sakit gitu ya, maka setiap hari harus dilakukan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan sampel darah. Ketika pasien sudah pulang, maka harus dilakukan monitoring, sama seperti monitoring yang dilakukan pada pasien rawat jalan. Oke, sekarang kita masuk ke pencegahan. Jadi untuk pencegahan malaria kita bisa bagi dua ya. Yang pertama adalah pencegahan secara fisik, jadi mencegah gigitan nyamuk. Bisa dengan menggunakan baju lengan panjang ya, atau kita menggunakan repellent, contohnya seperti autan gitu ya, atau ketika tidur menggunakan kelambu. Jadi berbagai cara untuk menghindari gigitan nyamuk. Kemudian pencegahan yang kedua bersifat kimiawi. Jadi pencegahan kimiawi ini dengan menggunakan antibiotik ya, doxycycline. Jadi doxycycline ini mulai diberikan 1 hari sebelum orang tersebut pergi ke daerah endemik. Misalkan kalian mau pergi ke Papua di hari Senin ya, maka 1 hari sebelumnya di hari Minggu kalian sudah harus mulai mengkonsumsi doxycycline ya. Kemudian selama kalian di Papua terus mengkonsumsi. Ketika kalian balik lagi juga harus terus mengkonsumsi sampai 4 minggu sampai kalian kembali dari Papua. Misalkan 1 minggu kalian di Papua, berarti selama seminggu itu mengkonsumsi doxycycline. Ketika pulang, dari sejak kalian pulang sampai 4 minggu yang akan datang juga terus mengkonsumsi doxycycline. Jadi ini untuk memastikan keberhasilan terapinya. Jadi banyak yang gagal karena setelah pulang dari daerah endemik kemudian berhenti menggunakan. Padahal kan harus terus menggunakan selama 4 minggu sejak kepulangannya dari daerah endemik. Oke, sekarang kita lihat studi kasusnya. Silakan yang sudah mengerjakan studi kasus, kira-kira apa saja permasalahan dari kasus ini? Pemakaian primatuin yang terlalu panjang ya, Bu.
Primaquinnya kan di sini diberikan 14 tablet ya. Iya. Iya, seharusnya dia menerima berapa banyak? Satu. Satu ya, karena untuk malaria falciparum Primaquin hanya digunakan di hari pertama saja. Kemudian ada masalah lagi nggak? GMP. GHP. Penggunaannya kurang tablet. Harusnya berapa? 4 tablet. Harusnya 4 tablet ya. Sekarang berat badannya kan 75 kg. Kita kembali ke tabel ya. Kalau 75 kg harusnya kan dia dapat 4 tablet setiap hari. Jadi kalau 3 hari harusnya dia dapat 12 tablet. Oke. Ya, jadi kurang nih ya, karena kalau kita melihat berat badannya dia kurang tabletnya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk malaria ini memang treatmentnya tuh nggak susah ya. Treatmentnya sederhana, yang penting kalian paham untuk falciparum apa, infak ovale, malaria ya apa, kemudian klinik keduanya apa, kapan harus digunakan klinik kedua, kemudian kapan harus digunakan treatment malaria yang parah. Itu saja kuncinya, karena sangat sederhana sekali untuk malaria ini. Silakan, ada pertanyaan? Enggak. Silakan. Ibu, Hah? untuk pemakaian doxycycline pada pasien yang datang ke daerah endemik dengan jangka waktu yang segitu lama nggak ada pengaruh efek samping ke badan ya, Bu? Nggak ada. Kan itu sebenarnya kan tidak kronis kan, cuma satu bulan lebih kan ya. Iya. Ya kalau misalkan tidak mau pakai pencegahan secara kimiawi, ya pencegahan secara fisik, menghindari jangan sampai tergigit nyamuk. Betul. Ya. Tapi perlu diperhatikan ya, doxycycline hanya digunakan untuk dewasa ya, tidak boleh digunakan untuk anak-anak. Benar. Ya, dan pada dewasa pun tidak boleh digunakan pada wanita hamil dan wanita menyusui. Oke. Jadi ya yang paling amannya kalau ingin nggak mau pakai terapi profilaksis kimiawi, ya menggunakan yaitu pencegahan agar tidak tergigit nyamuk. Iya. Berarti kalau memang kita mau pakai kimiawi, ya nggak hanya cukup 1 hari sebelum, tapi harus sampai setelah pulang ya, Bu. Kalau memang nggak mau pakai kimiawi sama sekali ya. Udah. Kalau misalkan cuma selama di sana saja ya tidak akan efektif, percuma. Udah, Bu ya. Ada lagi? Iya Ibu, saya mau tanya. Saya pernah dengar itu kan untuk chemical profilaktisnya pemakaiannya Primaquin bukan doxycycline. Itu bagaimana Ibu? Kamu dengarnya dari mana ya? Ini sih pernah ada teman gitu kan mau ke daerah endemik, itu dia disarankan dari temennya juga sih minumnya Primaquin bukan. Ya, jadi itu adalah penggunaan obat yang tidak ada buktinya ya. Jadi kalau kalian merujuk, ini kita merujuk pada pedoman tata laksana malaria yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan ya. Dan ini yang paling baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya, di tahun 2018 nih dikeluarkan. Jadi kita merujuk saja ke sana. Dan itu Kementerian Kesehatan dia merujuk ke WHO. Tapi kalau kalian misalkan baca WHO, ya, pengobatannya sangat banyak karena tiap negara itu berbeda-beda resistensinya. Nah, untuk Indonesia resistensinya itu sudah banyak. Jadi kalau misalkan kalian bandingkan ya tata laksana malaria di Indonesia dengan negara lain itu akan berbeda. Jadi silakan nih dibuka ya, ada buku sakunya tata laksana kasus malaria tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan. Itu adalah panduan yang paling baru untuk Indonesia. Bu, Ya.
Tadi kan untuk pengobatan malaria tidak untuk anak di bawah usia 6 bulan. Misalkan ada anak bayi yang di bawah 6 bulan terkena parasit malaria, ini pengobatannya apakah harus melalui ini atau gimana? Kan udah ada tadi kan. Kalau untuk pada bayi di bawah 6 bulan, mereka boleh pakai DHP, yang nggak boleh itu pakai Primaquine. Oh, Primaquine-nya. Oh iya iya. Ya, kalau DHP-nya boleh. Ya Bu, udah Bu, makasih. Iya, jadi pokoknya kayak untuk setiap populasi itu sudah ada panduannya sendiri untuk pengobatan. Ini masih ada lagi? Bu, jadi kan yang tadi endoksiklin kan nggak boleh buat wanita hamil menyusui sama anak-anak, Iya. Bu. Jadi kalau pencegahan kimiawinya Nggak ada. yang nggak ada. Nggak ada. Karena pemberian antibiotik berarti ini harus ke dokter gitu, Bu. Iya dong, kan obat keras. Jadi sebelum berangkat emang harus ketemu dengan dokter agar bisa diresepkan. Ya. Jadi sayang sekali untuk pencegahan untuk anak-anak dan untuk wanita hamil menyusui itu belum ada. Jadi dia hanya mengandalkan ya barrier secara fisik ya, bagaimana caranya agar tidak tergigit nyamuk.